Hello guys, my name is Najla Sania. My student ID number is 06015910 and 06. And I am so excited to meet you guys. So, a little people assessment of me that I am collaborative, friendly, and easy to talk. So, let's know me more. I am a student from the University of Al-Azhar, Indonesia, majoring in educational psychology with the Islamic Counseling Based Study Program. A reason I choose this department study for students provide assistance to individuals or groups whose experience difficulties in education. Second reason, as well as personal difficulties and attachment to society and the environment. And the last, here I learned a lot about human character and how to deal with it to become a good counselor nationally and international. My background is I was born in Jakarta, live in Depok, and my parents are in Bogor, but we are originally from Padang. We do come from an oversized family, so don't be surprised if you like to move. Yeah, I can already tell we're going to get along well. So let's get started. Remember, English is easy. We can do it together. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Ibu Najla Sania yang buka praktik di sini? Iya betul. Apa ini dengan Balkis Putri Surahman yang sudah konsultasi dengan sekretaris saya? Iya. Iya. Oke, silahkan masuk. Silahkan duduk. Oke, sebelumnya berarti sudah konsultasi dengan sekretaris saya ya? Iya, sudah. Saya ulangi lagi ya, untuk pertemuan ini kita akan mengambil durasi 35 menit sampai dengan 45 menit. Iya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bisa atur lagi. Baik. Untuk mempercepat waktu, bisa diceritakan, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, Ayah sama Ibu tuh akhir-akhir ini sering banget berantem. Karena Ayah tuh kerjanya di PT Perkebunan. Nah, dari situ tuh Ayah mulai cari sampingan gitu Bu, untuk mengisi waktu luangnya dia. Nah, tapi semenjak Ayah semenjak Ayah kerja di tempat barunya, Ayah tuh jadi bukan jarang ya, pulang malam terus juga jarang ngumpul sama keluarga, kayak ya gak ada waktu deh buat kami. Nah, setelah Ayah dapat kerjaan sampingan itulah Ibu jadi kayak curiga sama Ayah. Ibu bilang katanya Ayah tuh selingkuh. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi apakah ada bukti bahwa alasan seperti itu yang menyebabkan ibu kamu tuh bisa menyatakan kalau ayah kamu itu selingkuh? Ada Bu, ada. Jadi ibu tuh melihat SMS yang ada di HP Ayah, dan itu tuh isinya chat-chatan Ayah sama cewek lain. Nah, dari situ ibu tuh sering marah-marah gitu, jadi akhir-akhirnya tuh jadi bertengkar sama Ayah, seperti itu. Kalau seperti itu, apa kamu tahu apa isi chatnya? Wah, kalau itu aku sih kurang tahu ya Bu. Yang tahu semua itu Ibu. Jadi ibu nggak ngasih tahu aku, cuman ya aku dengar aja dari mereka berantem itu. Oh, jadi kamu nggak tahu bagaimana bentuk spesifik dari chatnya itu? Iya, aku nggak tahu Bu. Lalu apa ada hal lain yang membuat ibu kamu marah selain dari SMS itu? Iya ada Bu, ada. Mungkin bisa diceritakan lagi. Jadi akhir-akhir ini Ayah jadi
sering pulang malam. Terus juga ayah jarang banget ada waktu buat kami, sampai kayak makan bareng pun kita jarang Bu, semenjak ayah masuk pekerjaan barunya itu. Jadi kayak apa ya, ayah tuh sibuk banget gitu loh Bu, jadinya entah apa ya, entah itu benar apa yang dikatakan ibu, entah itu salah, saya nggak tahu. Soalnya ibu juga nggak ngasih tahu buktinya ke saya, jadi yang saya dengar aja kayak gitu. Nah dari situ tuh yang buat ibu tuh semakin yakin kalau ayah tuh selingkuh sama wanita lain di kerjaannya yang baru. Tuduhan itu apakah ibu kamu pernah bicarakan dengan ayah kamu? Lalu apa tanggapan ayah kamu? Sudah Bu, jadi pas ibu bicara tentang itu semua ke ayah, ayah tuh terlihat sangat santai, dan ayah bilang tentang tuduhan SMS itu katanya itu cuma rekan kerjanya saja. Nah kalau misalnya pulang malam itu ayah bilang ya itu karena ada kerjaan tambahan kayak misalnya lembur gitu Bu. Tapi ibu saya tuh tidak percaya dengan apa yang ayah saya bilang, karena ibu saya bilang itu cuma alasan ayah saya aja untuk menutupi itu semua. Oh seperti itu. Lalu apakah ibu kamu punya bukti lain dari hal itu, atau kamu sendiri yang mencari tahu hal lain itu untuk membuktikan tuduhan itu kalau benar ayah kamu itu selingkuh? Iya Bu, pernah. Jadi waktu itu ibu sudah tidur. Nah saya sempat memergoki ayah saya sedang teleponan. Saya pikir ayah saya sedang telepon rekan kerjanya di PT. Biasanya ayah sih teleponan sama Om Yusuf, tapi sekelibat saya dengar itu kayak suara wanita. Ayah tidak meloudspeaker HP ayah sih, cuman kan mungkin karena keadaan sudah agak malam ya Bu, jadi kayak terdengar walaupun tidak di loudspeaker. Lalu apakah kamu mendengar percakapan itu? Iya Bu, saya mendengar percakapan yang tidak wajar antara ayah dengan wanita tersebut. Percakapan tidak wajar? Iya Bu. Bisa diceritakan apa itu? Yang saya dengar sih mereka membuat janji untuk ketemuan dan untuk jalan Bu, tapi saya tidak tahu mereka akan kemana. Tapi ya besok mereka akan bertemu. Dan benar Bu, ketika pagi-paginya ayah tuh pagi-pagi sekali berangkatnya, dan ketika ibu nanya ke ayah jawab ada kerjaan yang harus dikerjakan, jadi ayah harus berangkat cepat. Seperti itu ayah bilangnya. Lalu tidakkah terpikir oleh kamu untuk diikutin ayah kamu kemana ayah kamu itu pergi? Yang pasti ada Bu, tapi keadaan tidak mendukung. Saya urungkan niat saya tersebut. Saya hanya memantau perkembangan keadaan selanjutnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Hari itu ayah saya pulang malam. Sangat yakin kalau memang ayah saya ketemuan dengan wanita tersebut Bu. Apakah kamu tahu siapa wanita itu? Wanita itu adalah rekan kerja ayah Bu, di kerjaan barunya. Nah, yang jadi masalah bagaimana saya bisa membuat ayah saya mengakui perbuatannya. Kalau memang benar dia selingkuh, kalaupun tidak selingkuh, setidaknya dia sadar kalau perbuatannya itu salah dan tidak pantas dilakukan untuk ayah saya yang sudah berkeluarga itu. Tidak pantaslah dia bertemu dengan wanita lain sedangkan dia sudah punya keluarga Bu. Lalu bagaimana Bu? Saya harus kayak gimana Bu? Pernah terpikir Bu untuk menegur ayah, tapi saya sangat takut untuk menegurnya. Oke, jadi setelah kita berdiskusi beberapa waktu ini, alangkah baiknya kita menyimpulkan agar pembicaraan kita menjadi lebih jelas lagi. Di sini saya mengambil kesimpulan dari topik pembicaraan kita bahwasanya ada dua hal. Yang pertama, kamu ingin memastikan bahwa ayah kamu selingkuh atau tidak. Dan
kamu juga ingin membuktikan akan tuduhan ibu kamu tersebut. Lalu yang kedua, kamu ingin membicarakan hal ini dengan ayah kamu, ingin memperjelasnya, tapi kamu takut. Di sini saya ingin bertanya, apa yang membuat kamu takut untuk membicarakan ini ke ayah kamu? Takut ayah marah, Bu. Kenapa kamu harus takut? Apakah kamu akan membiarkan ayah kamu terus seperti itu? Tidak lah, Bu. Saya pasti akan menegurnya. Tapi saya harus mencari waktu yang tepat untuk membicarakan ini semua. Bagus, saya setuju sama kamu. Tapi Bu, bagaimana jika ayah marah kepada saya ketika saya mengungkapkan itu semua? Itu semua tergantung sama kamu. Gunakan kata-kata yang baik dan sopan. Jangan memancing emosi dia. Katakan dengan perlahan, jangan membantahnya dan jangan mengguruinya, dan selalu terima pendapatnya. Baik Bu, saya akan mencobanya. Baiklah, dari pembicaraan kita dari awal hingga sekarang, saya sudah bisa memutuskan kalau sekarang kamu tidak lagi takut untuk membicarakan hal ini dengan ayah kamu. Bahwasanya perbuatan ayah kamu itu salah dan kamu akan mencoba untuk mengingatkannya. Apakah benar begitu? Benar sekali Bu. Terima kasih ya Bu atas masukan dan nasihatnya. Saya merasa ada solusi untuk masalah saya setelah saya berkonsultasi dengan Ibu. Iya, sama-sama. Tetapi lebih tepatnya saya tidak memberikan solusi. Solusi itu datang dari diri kamu sendiri. Kamu hebat, saya salut sama kamu. Di umuran kamu yang segini, kamu sudah bisa berpikir dewasa untuk menyelesaikan masalah kamu. Semoga cepat selesai ya masalahnya. Baik Bu, terima kasih. Oh iya Bu, bagaimana kalau kita adakan pertemuan lagi setelah saya berbicara dengan ayah? Baiklah, kalau kamu maunya seperti itu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sekali lagi, saya pamit ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tunggu kedatangannya kembali. Baik Bu.